Jalan itu menjadi semakin rendah dan sepi. Saya menjadi kurungan yang diletakkan di lada tengah kapal uap. Kalau dari naskahnya sendiri, sama sekali tidak ada penyesuaian apapun. Dia cuma terjemahan. Penyesuaiannya hanya penyesuaian bahasa ya, karena dia cerpen. Dia cerpen. Terus kendalanya cuma kendala bahasa, dan dia cerpen yang Jerman banget ya. Kalau mana panjang sekali, dan itu bahasanya bahasa tulisan. Terus yang saya lakukan cuma penyesuaian dia menjadi bahasa oral, bahasa ucap di atas panggung gitu, sehingga dia bisa lebih lebih sesuai dengan bahasa ucap aktor gitu. Itu aja sih penyesuaiannya, dan saya tidak ingin mengadaptasi itu ke dalam ke dalam konteks Indonesia atau apapun, tidak sama sekali, tidak. Dia hanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Justru yang saya lakukan adalah mencoba untuk mencari paralelisme atau kesejajaran kisah di dalam masyarakat Indonesia. Makanya kemudian saya menghadirkan biografi si aktor itu, si Andika, biografinya Fenty, kemudian biografinya Arif juga sebagai orang kemudian kisah-kisah hidup mereka saya temukan paralelisme dengan kisahnya Kafka. Saya ngambil kata kunci satu, pemberadaban yang dilakukan melalui satu bahasa, kemudian pendidikan ya. Makanya kemudian saya memainkan tegangan bahasa di sini. Tegangan bahasa ketika cerita Kafka itu sendiri diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tegangan bahasanya udah terjadi gitu. Belum lagi menerjemahkan sebuah cerita tulisan ke dalam bahasa ucap aktor, tegangan lain lagi. Kemudian si kera ini salah satu cara menjadikannya manusia adalah diajari bahasa manusia. Maka bahasa kemudian menjadi menjadi gerbang pertama untuk memasuki apa itu peradaban manusia gitu. Nah, ketika itu kemudian kita bertemu misalnya dengan biografinya Fenty, dia orang Timur, dan kemudian kita mencoba untuk katakanlah mengindonesiakannya gitu. Apa standar Indonesianya? Itu misalnya kayak gitu. Atau dalam dunia yang lain, tegangan bahasa itu terjadi ketika dunia Arif, teman tuli, bagaimana memperadabkan itu, dan kemudian sekarang juga ada di dalam dunia teman-teman tuli ada ada perdebatan antara Bisindo dengan si B yang seperti itu kan tegangan mana bahasa yang menurut saya bahasa keseharian mereka, dan mana bahasa yang ditentukan oleh negara. Nah, itu tegangan-tegangan seperti itu kemudian misalnya. Kami sampai saat ini cuma masih bekerja dalam isu-isu itu aja dulu ya. Kalau dikembangkan ke banyak hal, ketika kata kuncinya pemberadaban itu banyak banget. Iya, banyak banget. Itu belum lagi ke isu evolusi yang kayak gitu ya, agama gitu. Agama disentuh sedikit oleh Andika, saya tidak terlalu berani lebih dalam, padahal di ruang-ruang itu sebenarnya yang kayak gini lebih banyak. Wacana-wacana seperti ini, isu-isu seperti ini lebih banyak. Tapi saya nggak harus nahan untuk masuk ke ruang itu dulu. Saya karena salah satu kata kunci lain juga selain pendidikan bahasa juga politik ya. Saya kemudian mencoba untuk melihat apa sih sebenarnya akar politik itu sebelum kekuasaan itu. Saya melihat politik itu pada dasarnya adalah sebuah cara untuk bertahan hidup.
dan untuk hidup itu makan gitu. Dan itu juga terjadi dalam dunia binatang, bukan hanya manusia gitu. Kita ngelihat misalnya binatang, ada binatang misalnya kelompok binatang yang berseteru untuk memperebutkan wilayah gitu, itu pasti makanan. Itu pasti makanan yang diperebutkan. Kita juga manusia juga mengamankan perut dulu gitu kan, dan itu pasti akar pertama dari konflik sosial, perut, itu masalah perut. Setelah itu baru kemudian masalah kapital lah segalanya setelah itu, dan politik itu saya kira itu. Dan kemudian kita tahu ada politik makan siang gitu. Nah, itu saya nggak tahu rekonsiliasi makan siang. Dari dulu saya tidak ingin membuat pertunjukan yang penonton hanya pasif gitu ya. Jadi saya ingin penonton dari dulu, dari sejarah pertunjukan itu penonton selalu menjadi peran aktif gitu. Saya tidak suka membiarkan penonton berada di ruang gelap, menganggap bahwa mereka tidak ada. Itu sih sebenarnya dari awal. Tapi kemudian dari sini saya ingin mengajak penonton untuk masuk ke dalam ceritanya. Tegangan-tegangan ini yang saya inginkan ketika dekat antara makan, tapi di depan kita ada seekor mantan monyet yang melaporkan sesuatu, tapi juga dari dunia yang real terjadi ketika makan. Di depan itu dia ningging, dia kencing dan sebagainya. Kita tegangan-tegangan itu yang saya inginkan, ludahnya yang muncrat, keringat dan sebagainya. Sedangkan ini adalah jamuan makan malam akademisi, elit dan sebagainya. Jadi tegangan-tegangan itu yang saya inginkan terjadi dengan real gitu. Itu pengen menunjukkan, memberi aksen-aksen terhadap klasifikasi kelas elit dalam masyarakat gitu ya. Orang-orang yang dianggap beradab. Makanya kalau dibaca tadi ada 3, ada masyarakat penduduk mayoritas, terus kemudian kelas menengah atas dan aristokrasi. Itu menjadi 3 kelas. Kalau itu ketika pertunjukan itu terjadi, sebenarnya mereka di depan itu dibagikan kartu gitu, terus mereka akan kartu itu menentukan tempat duduk mereka. Itu semacam simulasi gitu ya, simulakra untuk memberikan rasa atau kesan pada penonton mereka di kelas kan. Ada di kelas-kelas ya. Di Jogja itu kemarin ada yang menarik gitu, ada teman-teman Tionghoa yang dapat induan itu, dia masyarakat mayoritas, penduduk mayoritas gitu dapatnya. Baru kali ini saya jadi penduduk mayoritas di Indonesia. Ya itu sebenarnya yang saya inginkan, bagaimana kelas-kelas itu terjadi, dan di dalam kelas itu kemudian ada yang lebih elit lagi, pemilihan akademi gitu. Biasanya kami kemarin di Jogja itu menentukan yang dipilih itu ketika mereka daftar nonton itu mereka ngasih data gitu. Misalnya yang pendidikannya paling tinggi itu benar-benar kami panggil untuk jadi mereka nggak tahu. Ada CV yang dikirimkan. Caranya kami memilih seperti itu. Kafka memang jarang ya, dan Kafka kan bukan orang, memang bukan penulis, dia penulis sastra ya, novelis dan cerpenis gitu ya. Kalau ini pertama yang nawarkan memang Goethe ke kami gitu, dan kemudian kami mencoba untuk menawarkan konsep ini ke teman-teman Goethe. Ya banyak dialog yang kami lakukan dalam proses itu, tadinya terus kemudian ke teman-teman gitu. Saya pribadi sebagai sutradara memang saya penyuka Kafka kebetulan. Ya, saya penyuka Kafka. Kalau di teater saya penyuka Beckett, Samuel Beckett yang dia sangat dipengaruhi oleh Kafka. Gitu. Ya, absurdisme di teater itu sangat dipengaruhi oleh teks-teksnya Kafka. Ya. Saya rasa iya. Di dalam beberapa teater-teater absurd, kalau misalnya kayak naskah-naskahnya Putu di masa Aduh, kayak gitu, itu ada metamorfosis dari binatang kayak tadi nih monyet, kecoa. Itu sangat tipikal Kafka. Kecoa, manusia jadi kecoa, ini kera yang ingin jadi manusia itu.